Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Surga dan neraka adalah dua tempat yang pasti akan ditemui oleh manusia di akhirat. Di surga, kenikmatan yang tak terbayangkan siap menyambut, sedangkan di neraka, siksaan yang sangat pedih menunggu mereka yang terjerumus dalam dosa. Meskipun banyak yang mengaku takut akan neraka, kenyataannya kita seringkali tergoda melakukan dosa, seolah-olah sanggup menanggung akibatnya. Padahal siksa neraka bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menggambarkan betapa beratnya siksa tersebut dalam Al-Qur'an. Ada 5 perbuatan yang seringkali menjadi jalan utama seseorang masuk ke dalam neraka. Meskipun perbuatan tersebut masih banyak dilakukan oleh manusia. Untuk yang pertama, yaitu mengabaikan sholat wajib yang menjadi tiang agama. Nah, sholat adalah tiang agama dan kewajiban utama setiap muslim. Mengabaikan sholat wajib tidak hanya melemahkan iman, tetapi juga membuka pintu bagi berbagai dosa lainnya. Sholat 5 waktu adalah pertemuan harian dengan Allah yang tidak boleh dilewatkan. Karena sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Jika sholat diterima, maka amalan lain juga akan diterima. Nah, sekarang di sini kita akan berikan beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sholat. Jadi memperbaiki bacaan dan khusyuk dalam sholat. Misalnya melatih diri untuk membaca Al-Fatihah dan doa-doa sholat dengan benar. Contoh amalan yang kedua, sholat di awal waktu. Berusaha selalu untuk melaksanakan sholat di awal waktu dengan bentuk disiplin dan prioritas kepada perintah Allah. Yang ketiga, sholat berjamaah. Berusaha untuk sholat berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Bagi perempuan bisa berjamaah bersama keluarga di rumah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238. Peliharalah segala sholatmu dan sholat wusta atau sholat asar, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, sekarang kita lanjut ke dosa yang kedua, yaitu enggan bertaubat kepada Allah atau menunda-nunda hingga terlambat. Taubat adalah pintu rahmat yang selalu terbuka, namun banyak orang menundanya dengan alasan-alasan duniawi. Padahal tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput. Menunda taubat berarti menunda pembersihan diri dari dosa, dan itu bisa berakibat fatal jika kesempatan untuk taubat tidak pernah datang lagi. Nah, beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan yaitu mengucapkan astagfirullah setiap hari minimal 100 kali sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah. Contoh amalan yang kedua yaitu mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Jika melakukan dosa, segeralah mengakui kesalahan di hadapan Allah dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Contoh amalan yang ketiga, berdoa meminta taubat nasuha. Memohon kepada Allah agar diberikan hidayah dan kekuatan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubatan nasuha. Nah, menurut hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat ke-31. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, sekarang kita lanjut ke dosa yang ketiga, yaitu tenggelam dalam obrolan sia-sia yang menyesatkan. Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling sering menjerumuskan manusia dalam dosa. Obrolan yang tidak bermanfaat, apalagi yang mengandung ghibah atau menggunjing, fitnah dan dusta bisa merusak hubungan sosial dan mengundang murka Allah. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan dan berbicara hanya yang baik-baik saja. Contoh-contoh amalan yang bisa kalian lakukan, menghindari obrolan tanpa manfaat. Berusaha untuk berbicara hanya yang penting dan bermanfaat. Jika tidak ada yang bermanfaat yang diucapkan, lebih baik diam saja. Contoh amalan yang kedua yaitu berzikir. Menggantikan obrolan sia-sia dengan zikir seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, ataupun la ilaha illallah. Atau contoh amalan yang ketiga yaitu meningkatkan ilmu, menggunakan waktu untuk belajar ilmu agama atau hal-hal bermanfaat lainnya daripada berbicara tanpa tujuan. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-114. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka,
kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Sekarang mari kita lanjut ke dosa besar yang keempat, yaitu menutup hati dari berbagi, mengabaikan mereka yang membutuhkan. Nah, menutup hati dari berbagi dan mengabaikan mereka yang membutuhkan adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi, terutama terhadap mereka yang kurang beruntung. Menutup diri dari berbagi berarti memutus salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama. Orang yang menutup hati dari berbagi cenderung terfokus pada kepentingan pribadi dan materi dunia, tanpa memikirkan bagaimana membantu sesama yang berada dalam kesulitan. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan tentunya seperti kalian bisa sedekah secara rutin, menyisihkan sebagian dari penghasilan secara rutin untuk disedekahkan kepada yang membutuhkan, seperti anak yatim, fakir miskin, atau untuk pembangunan sarana umum yang bermanfaat bagi masyarakat. Contoh amalan yang kedua yaitu memberikan makan kepada orang miskin. Cara aktif memberikan makan kepada orang miskin atau menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan, baik dengan mengadakan acara makan bersama atau memberikan paket makanan secara langsung. Contoh amalan yang ketiga yaitu mendirikan atau mendukung lembaga amal. Membantu mendirikan atau mendukung lembaga amal yang fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin baik secara finansial, pendidikan maupun sosial. Nah, sekarang kita lanjut ke dosa yang kelima, yaitu mengabaikan kebenaran hari pembalasan seolah dunia ini kekal selamanya. Nah, mengabaikan kebenaran hari pembalasan berarti seseorang hidup seolah-olah dunia ini kekal, tanpa memikirkan kehidupan setelah kematian. Hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi lalai dalam beribadah dan terjerumus dalam kesenangan duniawi yang tidak bermanfaat. Islam mengajarkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya di akhirat kelak. Hal ini sudah jelas tertera di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-115. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, seseorang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sekarang ada beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, itu menghadiri majelis ilmu. Secara rutin mengikuti majelis ilmu yang membahas tentang kehidupan akhirat dan pentingnya mempersiapkan diri untuk hari pembalasan. Contoh amalan yang kedua yaitu melakukan introspeksi atau musahabah diri setiap hari untuk mengevaluasi amal perbuatan dan memohonkan ampun atas dosa yang telah dilakukan. Contoh amalan yang ketiga yaitu membaca Al-Quran setiap hari dan merenungi ayat-ayat yang berkaitan dengan akhirat, agar kita semakin sadar dan teringat akan kehidupan setelah kematian yang kekal. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.